Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Baik, sebelum belajar, seperti biasa, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu teks tanggapan. Silakan kalian simak baik-baik materi penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Ibu akan menjelaskan KD yang Ibu gunakan pada pertemuan kali ini. KD yang digunakan yaitu KD 3.7 tentang mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui ciri-ciri teks tanggapan berdasarkan fungsi dan informasi yang terdapat di dalam teks. Untuk ke dalam materi, sekarang Ibu tanya dulu. Kalian tahu tidak apa itu teks tanggapan? Nah, teks tanggapan itu adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kalian melihat salah satu postingan teman kalian, entah itu foto, video, dan lain sebagainya. Nah, kalian mengomentar, wah bagus ya penampilannya, wah bagus ya fotonya. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana dari sebuah tanggapan. Nah, gitu ya. Apa sih sebenarnya dari sebuah tanggapan itu? Nah, di sini ada 4 fungsi dari teks tanggapan. Yang pertama yaitu mengapresiasi suatu karya. Mengapresiasi itu adalah menghargai atau memberikan sebuah penghargaan kepada suatu karya. Entah itu tadi foto, video, kemudian hasil karya yang lain. Nah, itu adalah mengapresiasi. Entah itu memberikan kritik ataupun pujian. Kemudian yang kedua, memberikan kritik membangun. Nah, biasanya kan kalian sepertinya baju kamu kurang bagus deh kalau warna biru. Bagaimana kalau misalkan diganti menjadi warna hijau? Nah, itu adalah kritik. Jadi, dalam memberikan kritik itu tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh menjelek-jelekan. Tetapi di dalam kritik itu harus ada solusi atau saran yang diberikan. Karena tujuannya yaitu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana atau wadah bertukar saran atau kritik. Nah, kalau misalkan kalian sadar di dalam YouTube atau misalkan Facebook, Instagram, itu kan ada yang namanya kolom komentar. Nanti kan biasanya antara pengomentar satu dengan pengomentar yang lain kan saling bertukar bertukar kritik, bertukar saran. Menurut saya penampilannya cukup bagus, hanya saja gerakannya kurang serempak. Iya, ditambah musiknya yang misalkan kurang seirama dan lain sebagainya. Nah, disitulah nanti akan ada terjadi interaksi para pemberi saran atau para pemberi kritik. Nah, itu sebagai sarana atau wadah bertukar saran atau kritik. Kemudian yang keempat yaitu saran atau kritik yang diberikan lebih sistematis atau terarah. Nah, kenapa jadi lebih terarah? Kalau misalkan di dalam teks tanggapan itu ada namanya struktur. Nanti setelah ini kita belajar ya. Nah, dengan adanya struktur itulah saran atau kritik yang kalian berikan akan lebih terarah, akan lebih sistematis, tidak asal-asalan saja memberikan tanggapan. Seperti itu. Yaitu tentang struktur teks tanggapan. Di sini struktur teks tanggapan ada 3. Yang pertama yaitu evaluasi, yang kedua deskripsi teks, yang ketiga yaitu penegasan ulang. Pada bagian evaluasi, ini berisi tentang pernyataan umum tentang topik yang dibahas. Nah, topiknya beraneka ragam ya, misalkan tentang penampilan tarian adat, misalkan kayak gitu. Tarian adatnya apa? Misalkan kita ambil tarian adat dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, yaitu tarian baksa kembang. Nah, jadi kalian mengomentari, misalkan ada sebuah penampilan dari teman kalian, misalkan menarikan tarian baksa kembang. Nah, yang dibahas di situ tentang tarian baksa kembang. Tarian baksa kembang itu apa sih? Dari mana? Kemudian biasanya ditarikan pada saat apa dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya terdapat di bagian evaluasi. Jadi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. Kemudian pada bagian deskripsi teks ini berisi tentang tanggapan kalian
Tanggapan tadi ada 3 ya, berupa saran, pujian, atau kritik. Nah, dalam memberikan tanggapan, kalian itu harus sesuai dengan informasi, sesuai dengan data, sesuai dengan fakta yang kalian temukan. Jadi tidak asal-asalan saja memberikan tanggapan, harus ada datanya, harus ada faktanya. Nah, tujuan dari data dan fakta yang digunakan itulah untuk mendukung atau melemahkan tanggapan yang kalian berikan tadi. Nah, kemudian terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini penegasan ulang berisi tentang masalah yang dibahas, baik berupa kritik, saran, maupun tanggapan. Nah, kalian tadi tujuannya ingin memberikan apa? Misalkan kalian ingin memberikan kritik. Nah, di bagian penegasan ulang ini kalian sampaikan kritikan kalian tuh apa. Misalkan kayak tadi, penampilannya kurang kompak karena ada beberapa gerakan yang seharusnya seirama, tapi di situ penarinya itu malah tidak seirama dan lain sebagainya. Seharusnya para penari itu diberikan tempo atau ketukan sehingga gerakan kaki atau gerakan tangannya itu bisa seirama dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh kritik. Ingat, di dalam kritik harus ada saran, harus ada solusi yang disampaikan. Jadi tidak hanya menyampaikan kritikannya saja. Menguji pemahaman kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat tanggapan sederhana dari beberapa gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, silahkan kalian tulis tanggapan kalian di kertas tugas, sertakan nama dan kelas. Nanti silahkan difoto dan kumpulkan di classroom. Oke, silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Pertama yang harus kalian beri tanggapan. Kira-kira kalian ingin menanggapi apa setelah melihat gambar tersebut? Nah, di situ ada gambar seorang polisi sedang menegur seorang bapak-bapak yang sepertinya tidak menggunakan masker ya. Nah, itu. Silahkan kalian beri tanggapan. Entah itu saran, kritik, maupun pujian. Silahkan. Silahkan di screenshot juga kalau misalkan video ini terlalu cepat. Oke. Silakan kalian beri tanggapan berdasarkan gambar pertama ini. Kedua, ini silahkan kalian perhatikan dulu gambarnya. Di situ ada seorang anak, sepertinya sedang belajar online ya. Kemudian ada ibunya juga yang mengawasi. Kira-kira kalian ingin menanggapi apa dari gambar berikut ini? Boleh kritik, boleh saran, boleh pujian. Nah, silahkan. Oh ya, itu dari ekspresi anaknya juga sepertinya kurang bagus ya. Lagi nggak mood atau lagi apa, lagi bosan kali. Nah, silahkan kalian berikan tanggapannya, tulis di kertas tugas. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Oke. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pelajaran sampai akhir. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya di classroom. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.